Vivat Cor Jesu, per cor Mariae, terpujilah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Sahabat Resi yang dikasihi hati Yesus, salam jumpa dalam Resi Renungan Singkat Dionian hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga hati kudus Yesus merajai hati kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, senang sekali saya, Romo Petrus Murwanto SY, bisa menjumpai Anda sekalian melalui Resi Dehonian hari ini, Rabu 12 April 2017. Injil yang akan kita renungkan dalam Resi hari ini adalah Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai dengan 25. Sekali peristiwa pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota, kepada si Anu, dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hidup kita tidak lepas dari relasi dengan orang lain. Kebanyakan orang menghendaki bahwa relasi yang dibangun dapat terjalin dengan baik dan membuahkan hal-hal yang baik pula. Untuk mewujudkan relasi dan buah relasi yang baik, salah satu hal yang dibutuhkan adalah kesetiaan. Namun dalam kenyataan, kita bisa melihat bagaimana relasi, baik yang ada dalam keluarga, dalam persahabatan, relasi dalam kerja atau bisnis, menjadi kurang harmonis, bahkan terputus, oleh karena ketidaksetiaan dalam membina, memelihara komitmen, tanggung jawab dalam menjalin relasi yang baik.
Kadangkala putusnya relasi juga meninggalkan kekecewaan, luka, kepedihan, penderitaan. Kita bisa merasakan bahwa hal itulah yang dialami, dirasakan oleh Yesus ketika Yudas Iskariot, orang yang telah ia pilih, ia cintai, ia didik sebagai muridnya, malah mengkhianatinya. Bahkan Yesus sudah mengingatkan pula kepada para murid bahwa akan ada orang yang menyerahkan dirinya. Dan setelah mengatakan demikian, para murid berkata seorang demi seorang kepada Yesus, "Bukan aku, ya Tuhan." Yudas yang juga mengatakan hal yang sama, mengingkari perkataannya sendiri. Yudas telah mengorbankan kasih dan kesetiaan gurunya dengan menukarkannya dengan uang 30 perak. 3 tahun hidup bersama Yesus tidak membuat Yudas sungguh belajar menjadi murid yang setia. Ketidaksetiaan Yudas mengakibatkan penderitaan bagi Yesus dan juga para murid yang lain. Artinya, bahwa ketidaksetiaan Yudas tidak hanya berdampak buruk secara personal pada Yesus, tetapi juga berdampak buruk pada komunitas atau keluarga hidup bersama para murid. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dilakukan Yudas bisa menjadi cermin bagi kita untuk merefleksikan diri. Apakah kita murid-murid yang setia? Atau malah barangkali kita adalah Yudas-Yudas pada zaman ini? Melalui sabda Tuhan hari ini, mari kita bersyukur atas upaya komitmen kita untuk terus setia pada Yesus. Namun juga kita perlu terus belajar, berjuang, berkomitmen sebagai murid untuk tidak menjadi Yudas dengan mengorbankan atau meninggalkan Yesus demi kekayaan, demi jabatan, atau juga demi popularitas. Kita tetap menjadi murid yang selalu bersama dengan Yesus, yaitu murid yang mendengarkan sabdanya dan murid yang siap diutus, menghadirkan Yesus dalam setiap kesempatan hidup, karya, dan pelayanan kita, dimanapun kita berada. Mari dalam terang sabda Tuhan pada hari ini, kita juga membangun relasi di dalam hidup kita dengan sebuah komitmen. Kita berkomitmen untuk setia pada pasangan, sebagai suami atau sebagai istri, setia pada teman, setia pada sahabat, setia pada rekan kerja, agar kita dengan kesetiaan itu bisa secara bersama mengalami dan merasakan sukacita di dalam hidup. Saudara-saudari yang terkasih, semoga sabda Tuhan hari ini menggerakkan kita untuk hidup selaras dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati.